done everything I know. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us, season pertama, episode ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah lolos dari kejaran tentara di zona karantina, Joel, Tess, dan Ellie melanjutkan perjalanan melewati kota yang sudah hancur. Di tengah perjalanan, mereka sempat menghadapi serangan infected di sebuah museum tua, yang membuat Ellie tergigit lagi, dan juga Tess yang mengalami cedera di kaki. Mereka akhirnya tiba di Old State House, titik temu yang seharusnya menjadi tujuan akhir mereka. Namun, semua sudah terlambat. Tidak ada satupun anggota Fireflies yang selamat. Tess yang diam-diam sudah tergigit mengungkapkan kebenarannya. Infeksi di tubuhnya semakin menyebar, tidak seperti Ellie yang tetap kebal. Saat para infected mulai menyerbu, Tess yang berkorban untuk memberi waktu pada Joel dan Ellie melarikan diri. Dengan keberanian terakhirnya, Tess meledakkan seluruh gedung untuk menahan para infected. Episode 3 dibuka dengan memperlihatkan Joel yang sedang berada di tepi sungai, sekitar 16 km dari Boston. Selama di jalan, Ellie banyak bertanya tentang Bill dan Frank, orang yang akan mereka temui. Joel menjelaskan bahwa Frank adalah orang yang baik, sementara Bill agak berbeda. You know, seeing as it's just the two of us, I was thinking I should Kemudian terlihat Joel dan Ellie yang masih berduka atas kematian Tess. Kemudian Ellie mencoba membela dirinya. Ia menegaskan kepada Joel bahwa tidak ada yang memaksa Tess dan Joel untuk menerima misi ini, dan bahwa kematiannya bukan salah siapapun. Ellie tidak ingin merasa disalahkan atas semua yang terjadi. Joel yang masih terdiam hanya mengangguk sedikit dan melanjutkan perjalanan bersama Ellie tanpa banyak bicara. Setelah mengambil persediaan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan, Ellie melihat bangkai pesawat terbang dan langsung merasa takjub. Ia bertanya seperti apa rasanya terbang di pesawat, karena ia sendiri belum pernah naik pesawat. Joel menjelaskan sedikit tentang kehidupan sebelum wabah. Ellie lalu bertanya tentang asal mula penyebaran infeksi ini. Joel memberitahu bahwa berdasarkan apa yang ia dengar, jamur cordyceps bermutasi dan menyebar melalui makanan, seperti tepung dan produk berbasis gandum, yang menyebabkan banyak orang terinfeksi dalam waktu yang singkat. Cerita kemudian berpindah ke tanggal 30 September 2003. Di sebuah pedesaan, terlihat para tentara tengah membawa penduduk untuk dievakuasi. Sementara itu, seorang pria diam-diam mengamati seluruh pergerakan mereka lewat CCTV di rumahnya. Setelah para penduduk berhasil dibawa pergi, pria itu yang ternyata bersembunyi di ruang bawah tanah, perlahan menaiki tangga dan keluar untuk memastikan situasi aman. Disinilah kita diperkenalkan dengan Bill, seorang penduduk yang menolak dievakuasi untuk memilih bertahan hidup sendirian. Suatu hari saat Bill sedang menikmati makan malam, ia melihat ada satu infected yang terjebak di salah satu jebakan buatannya. Bill segera memanfaatkan keadaan, membangun sistem pertahanan, merakit perlengkapan, memasang jebakan di sekeliling rumahnya, dan mengumpulkan segala kebutuhan hidup. Ia hidup mandiri, mengatur semuanya dengan rapi. 4 tahun berlalu, Bill tetap hidup sendiri di wilayah itu. Hingga suatu hari, terdengar suara perangkapnya aktif kembali. Kali ini bukan infected, melainkan seorang pria bernama Frank yang terjebak di dalamnya. Bill yang awalnya bersikap waspada, memberikan tangga untuk membantu Frank keluar dari jebakan. Frank yang kelaparan memohon kepada Bill untuk memberinya makan, setidaknya 1 kali saja. Walaupun sempat ragu, Bill akhirnya mengizinkan Frank masuk ke rumahnya. Saat sampai di sebuah persimpangan, Joel mengajak Ellie untuk mengambil rute lain. Namun Ellie penasaran dan tetap memaksa untuk lewat jalan yang Joel hindari. Di sana Ellie terkejut melihat banyak tengkorak manusia berserakan. Joel kemudian menjelaskan bahwa tak lama setelah wabah dimulai, militer mengevakuasi penduduk desa ke zona karantina. Tapi karena kapasitas zona yang sudah penuh, mereka memutuskan membunuh penduduk agar tidak semakin banyak infected yang berkeliaran. Setelah membersihkan diri dengan mandi, Frank diberikan pakaian bersih oleh Bill. Sure. I left some clothes here for you. Keduanya kemudian makan bersama di meja makan yang sederhana.
I know I don't seem like the type. Oh, thank you. Setelah makan, Frank melihat ada sebuah piano di ruang tamu. Ia pun meminta izin untuk memainkannya. Frank mencoba memainkan lagu, namun Bill diminta untuk memainkannya juga oleh Frank. Kemudian Frank terlihat kagum dengan permainan Bill, dan suasana di antara mereka berubah menjadi lebih hangat. Love will seem long time. Done everything I know. There is no girl. Akhirnya kedekatan itu membuat mereka berciuman untuk pertama kalinya. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian, Bill dan Frank menjalani kehidupan mereka sebagai pasangan. Namun hubungan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, keduanya terlibat perdebatan kecil, di mana Frank yang ingin mempercantik lingkungan sekitar rumah mereka agar tidak terlihat mati. Frank kemudian mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi lewat radio dengan orang lain, yaitu Tess, tanpa sepengetahuan Bill. Frank dengan yakin berkata bahwa mereka perlu berteman. Beberapa waktu setelah itu, terlihat Tess dan Joel datang berkunjung ke tempat Bill dan Frank. Bill terlihat tidak nyaman dengan kehadiran orang asing. Ia terus memegang senjatanya dan mengawasi setiap gerak-gerik Joel dan Tess. Tinggallah Joel dan Bill yang berdua di meja makan. Joel yang mengerti betul sikap hati-hati Bill tidak langsung memaksakan apapun. Ia hanya berbicara dengan tenang, berusaha meyakinkan Bill bahwa mereka bisa saling menguntungkan. Joel menyampaikan bahwa cepat atau lambat, pagar listrik milik Bill akan rusak dalam waktu 1 tahun. Waktu terus berjalan. Dalam sebuah momen tenang, Bill dan Frank terlihat berjalan santai di area rumah mereka. Frank yang tampak senang, bersemangat ingin menunjukkan sesuatu kepada Bill. Ternyata Frank berhasil menanam buah stroberi di salah satu sudut kebun kecil mereka. Setelah ia menukar beberapa senjata milik Bill dengan benih stroberi dari Tess. Bill yang keras kepala pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia pun tertawa kecil dan menangis bahagia saat mencicipi stroberi itu bersama Frank. Kemudian terlihat saat Tess dan Joel bersiap pulang. Sebelum pergi, Joel memperingatkan Bill untuk tetap waspada. Cepat atau lambat akan ada penjara yang datang mencoba mengambil apa yang dimiliki Bill dan Frank. Suatu malam, jebakan yang dipasang Bill akhirnya berbunyi. Sejumlah penjara datang menyerang rumah mereka. Frank, yang terbangun karena suara tembakan dan ledakan, langsung turun ke bawah dan melihat Bill yang sedang adu tembak melawan para penjara. Dalam kepanikan, Frank memanggil Bill. Teriakannya justru membuat Bill sedikit lengah hingga akhirnya ia tertembak. Frank segera membawa Bill masuk ke dalam rumah dan berusaha mengobati lukanya. Saat kondisi Bill memburuk, ia meminta Frank untuk menyalakan gas demi mengaktifkan jebakan lanjutan yang bisa menghalau para penjara. Bill juga sempat meminta Frank untuk menghubungi Joel jika dirinya tidak selamat. Cerita berpindah ke Joel dan Ellie yang akhirnya tiba di rumah Bill dan Frank. Begitu masuk, Joel terlihat bingung melihat kondisi rumah yang sepi dan terasa kosong. Frank. Namun waktu berlalu dan ternyata Bill berhasil bertahan hidup. 10 tahun kemudian situasi terbalik. Bill yang sekarang harus merawat Frank yang terlihat lemah dan duduk di kursi roda. Frank mengidap kelainan neuromuskular degeneratif yang membuat tubuhnya perlahan lumpuh. Bill dengan penuh kesetiaannya tetap merawat Frank, meskipun jelas terlihat bahwa Frank sudah mulai kehilangan semangat hidupnya. Suatu pagi, Frank akhirnya mengutarakan keinginannya. Ia meminta Bill untuk menjadikan hari itu sebagai hari terakhirnya. Frank meminta Bill membawanya ke butik untuk menikah, kemudian kembali ke rumah makan untuk makan malam bersama. Dan setelah itu, Bill diminta untuk mencampurkan racun ke dalam anggur yang diminum Frank. Awalnya, Bill menolak. Berat untuk menerima permintaan itu, tapi Frank memohon, akhirnya Bill menyetujuinya. And you cook it, then take me to the boutique. I can't. Then love me the way I want you to.
Setelah itu, Bill memasakkan hidangan spesial untuk Frank. Lalu membawa 2 gelas anggur yang salah satunya telah diberi racun. Mereka pergi ke butik, mengenakan pakaian terbaik, dan menikah di sana. Namun ternyata Bill juga menuangkan racun itu ke dalam seluruh botol anggur. Bill memutuskan untuk ikut bersama Frank. Ia berkata bahwa hidupnya sudah cukup, dan bahwa Frank adalah tujuan akhir hidupnya. Frank yang sempat tidak setuju dan terkejut dengan keputusan Bill, tapi di sisi lain ia juga merasa terharu. This isn't a tragic suicide. I should be furious. We're my purpose. Take me to bed. Akhirnya, Bill menggendong Frank ke ranjang mereka. Keduanya pun berbaring bersama untuk menghabiskan malam terakhir mereka berdua. Sementara Joel memeriksa sekeliling, Ellie malah menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Bill. Bersama dengan kunci, Ellie menyerahkan kunci itu kepada Joel. Lalu diminta oleh Joel untuk membacakan isi suratnya karena Joel merasa berat untuk membacanya sendiri. Dalam surat itu, Bill menyampaikan bahwa selama ini dia sudah menganggap Joel sebagai temannya. Bill juga mengatakan bahwa orang seperti mereka yang keras kepala sebenarnya masih punya tujuan hidup, yaitu untuk melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Saat Ellie membaca bagian surat yang menyebutkan agar Joel menggunakan semua persediaan untuk menyelamatkan Tess, Ellie terdiam. Melihat Ellie yang terdiam, Joel mengambil surat itu dan membacanya sendiri. Sebelum akhirnya keluar untuk menenangkan diri karena emosinya mulai tak terkendali. Setelah mengumpulkan semangat dirinya kembali, Joel masuk ke gudang milik Bill. Ia menemukan bahwa mobil Bill tidak memiliki aki yang terpasang, tapi ada cukup bahan untuk merakit aki yang baru. Joel pun mulai mengerjakan aki tersebut. Joel dan Ellie pun mulai mengumpulkan perlengkapan yang dibutuhkan dari rumah Bill dan Frank. Di sela itu diketahui bahwa saat Joel meninggalkan zona karantina Boston, tanda darurat yang sebenarnya dikirimkan Bill untuk memberitahu Joel bahwa ada masalah. Namun saat Joel dan Ellie tiba, semuanya sudah terlambat. Joel lalu kembali menemui Ellie dan memastikan kondisi luka Ellie. Setelah memastikan Ellie masih baik-baik saja, Joel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia mengatakan bahwa rencana mereka sekarang adalah mencari Tommy terlebih dahulu di daerah Wyoming, karena Tommy mungkin tahu lebih banyak soal keberadaan Fireflies. Akhirnya, setelah persiapan selesai, Joel dan Ellie meninggalkan rumah Bill dan Frank, melangkah ke perjalanan panjang mereka berikutnya. Oke, sekian alur cerita dari Last of Us episode ketiga. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 4 secepatnya. Dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!